Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, jumpa lagi dengan channel Arsicit. Dalam video kita kali ini saya akan menerangkan 5 kesalahan fatal ya biasa dilakukan oleh para pemula untuk menanam anggrek. Nanti saya akan menjelaskan 5 kesalahan yang fatal biasa dilakukan oleh pemula. Seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe bagi yang belum dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info tentang perawatan anggrek berikutnya. Sahabat anggrek, sekarang kita akan membahas ya 5 kesalahan dalam perawatan anggrek yang biasa sering dilakukan atau yang biasa tidak diperhatikan oleh para pemula anggrek pecinta ya. Sebelumnya itu saya akan memberikan ya masukan-masukan sedikit lah nantinya. Tanaman anggrek yang berada di Indonesia itu atau tepatnya di wilayah Indonesia itu banyak sekali ya jenis-jenisnya. Tidak hanya 1-2 melainkan ada 100 lebih jenis tanaman anggrek. Ada yang spesies maupun yang hibrid ataupun yang koleksian ataupun yang lain-lainnya, dan jenisnya itu banyak sekali. Kita harus jeli dalam perawatannya dan juga harus bisa membedakan ya nanti dalam medianya maupun dalam perawatannya. Kan setiap anggrek atau setiap jenis itu kan berbeda-beda. Nanti saya akan memberikan tips atau kesalahan-kesalahan yang fatal biasa dilakukan oleh para pemula yang belum tahu tentang perawatan anggrek. Untuk kesalahan yang pertama biasa dilakukan oleh pemula itu, yang pertama, perhatikan kebutuhan sinar matahari. Jadi untuk tanaman anggrek itu kan kebutuhannya itu berbeda-beda ya. Dari jenis anggrek Dendrobium, Oncidium maupun Cattleya itu biasanya itu membutuhkan sinar mataharinya itu kurang lebih 50 hingga 60% saja. Jadi tidak terlalu panas ya. Tetapi ya kalau sudah adaptasi, dia itu juga tahan panas. Yang seperti yang saya pegang ini sudah saya taruh di tempat yang panas, jadi dia itu sudah adaptasi terhadap lingkungannya seperti terkena matahari langsung. Tetapi yang saya ketahui sejenis Dendro, Oncidium maupun Cattleya itu cuma membutuhkan sinar matahari kurang lebih 50 hingga 60% saja. Dan untuk tanaman anggrek bulan yang saya pegang seperti ini cuma membutuhkan sinar matahari yang paling rendah sendiri, kisaran 15 hingga 30% saja. Jadi untuk tanaman anggrek bulan itu jangan ditaruh di tempat yang panas ya. Taruh di teras rumah maupun di bawah paranet, jadi dia itu tidak akan gosong daunnya. Jadi kalau dia kebanyakan sinar matahari juga akan gosong dan akarnya akan mengkerut dan busuk. Jadi untuk Vanda hibrid itu kisaran 30 hingga 50% saja. Jadi penempatannya harus diperhatikan ya. Ditaruh tempat yang agak teduh aja untuk jenis Vanda, ataupun ditaruh di teras rumah juga dia sudah bisa hidup. Jadi nggak perlu matahari langsung. Dan untuk yang kedua biasanya itu penyiraman yang berlebihan ya. Kita harus melihat terlebih dahulu medianya. Jadi media dalam penanaman anggrek itu apa. Jadi untuk seperti dendros yang saya pegang ini saya taruh di pot yang saya bikin ya. Dan saya kasih medianya itu cuma arang dan kulit pinus saja. Dan dia itu kan tidak menyerap air berlebihan. Jadi untuk penyiraman setiap hari dia itu tidak apa-apa ya.
berbeda lagi dengan anggrek bulan yang saya pegang ini. Ini medianya itu ada arang dan pakai cacah. Dia itu kan menyerap airnya itu banyak ya. Jadi untuk penyiraman anggrek bulan itu bisa dilakukan 2 hari ataupun 3 hari sekali saja, menunggu media dalam anggrek itu kering. Tetapi ya jangan terlalu kering ya, nanti takutnya si anggrek itu dehidrasi. Dan untuk penyiraman berlebihan itu juga tidak dianjurkan karena bisa membuat akar itu busuk ya kalau terlebih dalam penyiramannya. Dan untuk media seperti moss hitam maupun moss putih itu juga harus diperhatikan. Kalau moss hitam itu penyerapan airnya itu tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan media moss putih. Moss putih itu penyerapannya itu sangatlah banyak. Jadi saya sarankan untuk media moss putih dilihat dulu dia itu sudah kering ataupun belum. Nanti kalau kita siram setiap hari nanti mengakibatkan akar itu tidak sehat dan langsung busuk. Untuk yang ketiga itu pemupukan media tanam. Ada yang bilang kalau tanaman anggrek itu tidak perlu dipupuk ya, cukup disiram saja dia sudah tumbuh. Tetapi si anggrek itu juga membutuhkan unsur ya, unsur yang dibutuhkan oleh si anggrek tersebut. Dan juga dia itu membutuhkan kandungan NPK yang cukup. Jadi nanti kita bisa memupuknya sesuai dengan umur dari si anggrek tersebut. Jadi tanaman itu bisa berbakti, bisa subur itu tergantung perawatan kita. Cuma kita siram juga tidak akan sesegar. Kalau ya jenis anggrek yang bandel itu bisa segar. Cuma yang anggrek yang khusus itu kalau tidak dikasih pupuk yang seimbang dia itu tidak akan sesegar, sesubur maupun berbakti yang lebih cepat. Kesalahan nomor 4 yaitu jangan memupuk langsung pada akarnya atau ditabur pada akarnya. Karena kenapa? Biasanya memupuk pada akarnya langsung itu bisa mengakibatkan si akar anggrek itu mati ya, kalau kita tidak bisa melihat jenis-jenis yang akan dipupuk. Dan biasanya itu yang digunakan pemupukan itu lebih rentang itu, atau lebih tepatnya itu pada moss ya, karena yang tepatnya itu biasa dikasih pupuk tersebut itu yang medianya itu seperti halnya itu moss ataupun kaliandra ya, media kaliandra itu. Tapi yang seperti arang maupun kulit pinus ini tidak usah dikasih pupuk tabur seperti itu ya, yang dikasih cepuk itu loh kan ada. Karena biasanya kalau ditabur itu bisa mengakibatkan si akar yang sehat bisa membusuk karena kenapa ya, mungkin dia itu pupuknya itu agak panas atau gimana dalam media itu bisa mengakibatkan terbakar. Jadi untuk pemupukannya lebih baik merata ya, seperti halnya bisa dispray pada daun-daunnya dan akarnya, batangnya bisa kita pupuk seperti kita menyeprai pada tanaman-tanaman yang lainnya, ataupun pada kita penyiraman atau kita kasih nutrisi bisa cuma dispray pakai sprayan itu loh ya. Untuk yang kelima itu jangan dirangsang terus-menerus untuk pembungaan. Jadi untuk sahabat anggrek kita kan ingin menikmati anggrek kita terus-menerus berbunga ya. Tetapi itu salah. Jadi anggrek itu membutuhkan fase-fase tersendiri yaitu vegetatif dan generatif. Jadi dalam fase-fase tersebut kan ada masanya ya. Untuk generatif itu biasanya itu dari masa yang kecil sampai vegetatif itu masa-masa sudah bisa dibilang untuk pembungaan. Jadi untuk masa-masa itu juga kan nutrisi ataupun pemupukannya itu ya seimbangkan aja. Jangan langsung dikasih masih remaja, masih belum dewasa sudah dikasih untuk
pemupukan pembungaan itu malah akan membuat rusak si anggrek tersebut. Kalau seperti halnya sudah pernah berbunga dan ingin dibungakan lagi, kita kasih pupuk untuk pembungaan itu jangan, kasihan si anggrek tersebut, nanti tunas baru tidak akan keluar, karena untuk cadangan makanan dalam anggrek itu biasanya itu muncul tunas baru. Terima kasih sudah menyimak video kita kali ini. Jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komen, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.